Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Karmila, saya dari Universitas Negeri Padang dengan program studi sastra Indonesia. Baik, di video sebelumnya saya menjelaskan tentang materi di mata kuliah pengantar kesusastraan. Sekarang saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang dari mata kuliah ilmu budaya dasar. Nah, sini materinya yaitu manusia dan kegelisahan. Untuk beberapa menit ke depan saya akan memaparkan tentang materi yaitu manusia dengan kegelisahan. So, stay tuned. Apa itu kegelisahan? Kegelisahan itu sendiri berasal dari kata gelisah yang berarti seorang dalam merasa tidak tentram di dalam hatinya, selalu merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar menunggu, resah, cemas, dan sebagainya. Nah, gimana ya kegelisahan itu terlihat? Kegelisahan bisa terlihat dari tingkah laku atau gerak-gerik dalam situasi tertentu. Nah, kegelisahan ini terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama ada kecemasan, keterasingan, kesepian, dan ketidakpastian. Baiklah, yang pertama yaitu kecemasan. Kecemasan ini juga banyak bentuknya. Menurut para ahli, seorang ahli dari psikoanalisa berpendapat bahwa ada tiga macam kecemasan. Yang pertama yaitu kecemasan kenyataan atau kecemasan objektif. Nah, kecemasan ini sebagai akibat dari pengamatan suatu yang berasal dari luar. Contohnya, mungkin seorang ibu yang takut ketika anaknya sedang diculik oleh seseorang, atau mungkin ketika kita bertemu dengan binatang buas, kita merasa takut ketika melihat binatang buas tersebut, ataupun ketakutan akan ancaman dari seseorang, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, kecemasan yang kedua yaitu kecemasan neuritis atau kecemasan syaraf. Nah, dari mana kecemasan ini timbul? Kecemasan ini timbul karena pengamatan tentang bahaya dari malaria. Nah, kecemasan ini ada 3 macam pula, yaitu kecemasan yang timbul karena penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu kecemasan yang timbul karena penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar. Yang kedua ada bentuk ketakutan yang tegang dan irasional atau fobia. Yang ketiga yaitu rasa takut lain seperti rasa gugup, gagap, dan sebagainya. Ketakutan yang ketiga yaitu kecemasan moral. Nah, kecemasan ini disebabkan karena pribadi seseorang. Tiap pribadi memiliki berbagai macam emosi, bisa iri, dengki, benci, dan semacamnya. Apa sih yang menyebabkan orang-orang merasa gelisah? Orang-orang gelisah karena pada hakikatnya orang-orang takut akan kehilangan hak-haknya. Nah, hal tersebut adalah akibat dari suatu ancaman baik dari luar ataupun dari dalam. Apa saja usaha-usaha untuk mengatasi kegelisahan tersebut? Usaha-usaha untuk mengatasi kegelisahan. Yang pertama yaitu dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan bersikap dan berpikir tenang sehingga bisa mengatasi kesulitan tersebut. Yang kedua yaitu pasrah. Pasrah di sini dalam artian bukan menyerahkan semuanya begitu saja, tetapi serahkan semua permasalahannya kepada Yang Maha Kuasa. Baiklah, yang kedua ada keterasingan. Nah, keterasingan berasal dari kata terasing yang berarti sendiri, tidak dikenal orang, sehingga dapat berarti tersisihkan dari pergaulan, terpisahkan dari yang lain, atau terpencil dari orang-orang. Yang menyebabkan orang-orang berada dalam keterasingan ialah perilaku orang tersebut yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, atau kekurangan yang ada pada diri seseorang, atau bisa jadi rendah diri atau minder atau sebagainya, sehingga ia tidak dapat atau sulit menyesuaikan diri dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu kesepian. Yang ketiga yaitu kesepian.
Kesepian berasal dari kata sepi yang berarti sunyi. Bisa juga berarti tidak berteman. Setiap orang pasti pernah merasakan kesepian. Karena kesepian adalah bagian hidup dari manusia. Sebab utama kesepian itu adalah manusia takut kehilangan hak hidup atau hak memiliki nama baik atau harga diri. Sebab-sebab terjadinya ketidakpastian. Yang pertama, yaitu obsesi. Merupakan gejala kejiwaan, yaitu adanya pikiran atau perasaan tertentu yang terus-menerus, biasanya tentang hal-hal yang tidak menyenangkan atau sebab-sebab tak diketahui oleh penderitaan. Misalnya selalu berpikir ada orang yang ingin menjatuhkan dia. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video yang berkaitan antara hubungan manusia dengan kegelisahan. Dulu diterima dengan baik-baik, kini warga Aceh tegas untuk menolak pengungsi Rohingya karena mereka ngelonjak. Sebanyak 249 pengungsi Rohingya tiba di daratan Aceh menggunakan kapal kayu. Mengetahui hal itu, warga berbondong-bondong datang ke pantai desa Pulau Pinang Menasah II untuk menolak kedatangan para pengungsi itu. Momen tersebut juga turut diabadikan oleh sejumlah kamera warga. Kapolres Lok Sumawe AKBP Hengki Ismanto membeberkan alasan penolakan karena adanya kesan buruk dari pengungsi Rohingya sebelumnya. Beliau mengatakan para pengungsi tidak menjaga kebersihan dan tidak mengindahkan syariat Islam serta ada di kalangan masyarakat. Tak hanya itu saja, kebaikan warga yang memberikan makanan, minuman, beras dan lain-lain malah dibuang ke laut oleh para pengungsi, dan hal itu yang kemudian membuat warga Aceh kesal hingga menolak kedatangan suku Rohingya. Nah, dari video tersebut saya akan menjelaskan hubungan keterkaitannya dengan manusia dengan kegelisahan. Nah, gimana sih hubungannya? Nah, dari sana sesuai materi yang saya sampaikan tadi, dia bisa saja ada kaitannya dengan kecemasan objektif, di mana kecemasan ini berasal dari luar. Nah, apa sih hubungannya dari mana? Nah, ketika mereka masuk ke dalam negara ini, masuk ke dalam Indonesia tanpa seizin dan secara mereka bilang mereka terdampak. Nah, di sana masyarakat Aceh yang awalnya menerima, tetapi kenapa mereka tiba-tiba ingin mereka pergi? Karena mereka menganggap itu adalah sesuatu yang bahaya yang berasal dari luar. Kenapa? Yang pertama dari segi keagamaan. Nah, mereka sudah jelas di dalam video sudah dijelaskan bahwa masyarakat Rohingya ini tidak menjalankan syariat Islam sebagaimana adanya. Nah, bisa saja nanti ketika mereka terus berkembang di sini, mereka terus menetap di Indonesia ini, nah mereka malah menyebarkan syariat yang salah. Nah, itu akan berpengaruh kepada ajaran agama yang pada masyarakat Aceh tersendiri itu agama Islamnya sangat kental. Nah, hubungan keterkaitan yang kedua yaitu kecemasan neuritis atau kecemasan syaraf, di mana kecemasan ini timbul karena pengawasan tentang bahaya naluriah. Nah, kecemasan ini timbul karena penyesuaian diri dengan lingkungan, di mana pada awalnya mereka memang baik datang ke Indonesia ini dengan baik, dan ketika sudah lama di sini mereka bilang mereka tidak terima, mereka tidak mau memakan nasi tersebut, mereka merasa kurang cukup. Nah, di sana itu berarti mereka tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya sekitar. Baiklah, hubungan manusia dan kegelisahan yang kedua yaitu terletak dari materi yang sama, yaitu kecemasan neuritis atau kecemasan syaraf. Nah, kecemasan ini kecemasan yang timbul karena penyesuaian diri dan lingkungan, yang dimana masyarakat Rohingya ini yang pada awalnya mereka memang masuk dengan secara baik-baik, tetapi apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka bilang mereka tidak terima dengan makanan yang disediakan oleh masyarakat Indonesia, karena mereka merasa makanan itu kurang cukup lah, dan makanannya tidak enak atau dan sebagainya. Nah, hubungannya adalah di sana mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka, dan bukan hanya masyarakat Rohingya yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di Aceh, tetapi masyarakat Aceh juga tidak bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat Rohingya, di mana tidak mungkin kan masyarakat Aceh menyediakan
makanan yang sesuai dengan porsi yang mereka minta, sedangkan mereka saja belum tentu kan sanggup untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, di sana berarti mereka tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar mereka. Yang kedua, jelas saja mereka terdampar di Aceh, yang dimana peraturan agamis di Aceh itu sangat ketat. Sedangkan yang dilakukan oleh masyarakat Rohingya itu sendiri, dan yang selanjutnya itu apa sih yang menyebabkan orang-orang gelisah? Nah, orang-orang Aceh itu gelisah karena pada hakikatnya orang-orang itu takut kehilangan hak-hak mereka. Karena apa? Dari yang video-video yang beredar bahwa takutnya kalau orang Rohingya ini terus menyebar di Indonesia, maka mereka terus berkembang biak, beranak pinak, dan mereka menikah dengan orang di dalam, maksudnya orang di Indonesia. Nah, mereka terus berkembang, sedangkan dalam video sudah dijelaskan bahwa dia tidak menjalankan syariat Islam sebagaimana adanya, gitu. Nah, jadi mereka takut hak-hak mereka itu kan kehilangan. Mereka takut yang pada akhirnya mereka yang akan menjadi mayoritas di daerah mereka. Mereka takut bahwa masyarakat Rohingya ini akan mengambil daerah mereka. Nah, di sana mereka sudah jelaskan hubungannya antara orang desa, karena pada hakikatnya orang takut kehilangan hak-haknya. Selanjutnya yaitu ketidakpastian. Apa hubungannya dengan ketidakpastian? Karena apa? Mereka datang ke sini tanpa identitas, tanpa apapun, dan mereka tidak pasti mau mengapa mereka di sini. Ada yang mengatakan bahwa mereka tidak ingin balik, ada yang mengatakan mereka terdampar, dan banyak lagi alasan mereka sendiri. Nah, di situ mereka tidak memberikan alasan yang pasti mengapa mereka datang ke Indonesia. Nah, di sana timbullah kegelisahan dari masyarakat Aceh, terutama masyarakat Aceh itu sendiri. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mungkin kalau ada yang salah saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.